Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Nah, di video kali ini kita akan belajar materi kelas 8 bab 3 yaitu relasi dan fungsi. Nah, sebelum masuk kita relasi dan fungsi, kita pelajari dulu apa itu relasi. Nah, sebelum Ibu jelaskan relasi itu apa, perhatikan gambar berikut dan dengarkan cerita yang Ibu bacakan ya. Nah, berikut adalah gambar siswa SMP 7 yaitu kelas 87 yang sedang makan di kantin pada jam istirahat. Pada jam istirahat di kantin sekolah, Volora, Giovanni, Sofia, dan Lutfi duduk pada suatu meja. Lalu mereka memesan beberapa jenis makanan dan minuman yang tersedia di kantin. Ada bakso, soto, es teh, dan es jeruk. Mereka memesan beberapa jenis makanan. Di sini Volora memesan bakso dan es teh, Giovanni memesan soto dan es jeruk, Lutfi memesan es teh, dan Sofia memesan es jeruk. Nah, kalau kita perhatikan cerita di sini, ada dua buah kelompok, yaitu yang pertama kelompok siswa SMP 7 kelas 87, dan yang kedua makanan yang dijual di kantin. Nah, ingat kelompok itu sama dengan himpunan. Berarti di sini Ibu ibaratkan himpunan A adalah himpunan siswa SMP 7 kelas 87, dan himpunan B, himpunan makanan yang dijual di kantin. Jadi ada dua himpunan ya, pertama himpunan A, dan yang kedua himpunan B. Kita buat seperti ini. Nah, jadi kita beri garis dia, yang mana tadi Volora dia memesan bakso dan es teh. Lalu Giovanni memesan soto dan es jeruk. Lalu Lutfi memesan es teh. Dan Sofia memesan es jeruk. Nah, kita lihat di sini antara kelompok himpunan kelompok siswa yaitu himpunan A dengan himpunan kelompok makanan yang dijual di kantin yaitu himpunan B, ada suatu hubungan yang menghubungkan antara dua himpunan tersebut. Kalau kita lihat, Volora bakso, Giovanni soto, Lutfi es teh, Sofia es jeruk. Jadi kalau kita lihat seperti itu, tidak ada hubungan. Maksudnya apa? Volora bakso ini. Jadi supaya ada hubungan di sini ada satu kata yang menghubungkan antara dua himpunan itu, yaitu adalah kata memesan. Nah, jadi kata memesan ini merupakan relasi dari kedua buah himpunan tersebut, yaitu kata memesan. Volora memesan bakso, Giovanni memesan soto. Jadi karena ada kata memesan, kata-katanya jadi berarti dan kedua himpunannya jadi saling berhubungan. Kalau tidak ada kata memesan, tidak ada artinya. Bisa dipahami ya anak-anak? Jadi apa itu relasi? Relasi adalah, yuk coba ditulis. Relasi adalah hubungan antara suatu anggota himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Menyatakan relasi. Nah, untuk menyatakan sebuah relasi itu ada 3 cara. Yang pertama, caranya adalah dengan cara diagram panah. Yang kedua, dengan cara himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga adalah dengan cara diagram kartesius. Nah, kita masuk contoh soal pertama, yaitu Budi, Wahyu, Mukti, dan Anton adalah pedagang buah yang menggelar dagangan di pasar. Budi menjual pisang dan mangga, Wahyu menjual semangka, Mukti menjual pisang dan jeruk, serta Anton menjual pisang, mangga, dan jambu. Nah, cara yang pertama, kita buat dulu kelompok dari cerita tersebut. Yang pertama, kita buat dulu himpunan A. Itu himpunan penjualnya, pedagangnya ya, yaitu Budi, Wahyu, Mukti, Anton. Kita buat buka kurung kurawal Budi, Wahyu, Mukti, Anton, tutup kurung kurawal. Dan himpunan B yaitu buka kurung kurawal pisang, mangga, semangka, jeruk, jambu, tutup kurung kurawal. Nah, setelah kita buat kelompok tersebut yaitu himpunan A dan himpunan B, kita cari di sini relasi, yaitu yang menghubungkan kedua himpunan itu. Apa yang menghubungkan kedua himpunan itu? Ayo, kata apa? Kita pikirkan tadi. Yaitu adalah kata, jawab sama-sama, menjual. Nah, kita buat dia dulu pertama dengan cara diagram panah. Caranya adalah kita buat Budi, Wahyu, Mukti, Anton. Kita buat dalam satu kotak persegi panjang yang memanjang. Lalu kita beri titik di ujungnya.
Nah, terus himpunan yang B kita beri juga dia, masukkan dalam kotak persegi panjang, ada pisang, mangga, semangka, jeruk, jambu, kita beri juga dia titik di paling samping kirinya. Lalu kita beri dia panah. Nah, kita beri panah sesuai dengan yang soal tadi. Budi dia menjual pisang dan menjual mangga. Lalu Wahyu menjual semangka. Mukti menjual pisang dan jeruk, serta Anton menjual pisang, mangga, dan jambu. Kita garis dia semua. Bisa dipahami ya, itu dengan cara diagram panah. Lanjut kita dengan cara yang kedua, yaitu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Caranya bagaimana? Kita tinggal membuat di sini buka kurung kurawal, buka kurung biasa. Budi tadi dia menjual apa aja? Budi pertama menjual pisang dengan mangga. Berarti kita buat dulu buka kurung Budi, pisang, tutup kurung, buka kurung lagi Budi, mangga, tutup kurung, buka lagi setelah Budi siapa lagi yang memesan? Siapa yang jual lagi? Wahyu ya. Wahyu, berarti buka kurung Wahyu, semangka, tutup kurung, Wahyu kan semangka aja. Terus lanjut lagi ada Mukti. Buka kurung Mukti, pisang, tutup kurung, dan seterusnya sampai terakhir kita beri dia tutup kurung kurawal. Bisa dipahami ya? Oke, kita masuk cara ketiga, yaitu dengan cara diagram kartesius. Relasi menjual dari himpunan A ke himpunan B digambarkan dengan noktah atau titik. Terus, sumbu mendatar horizontal atau sumbu X-nya menyatakan anggota himpunan A, dan sumbu tegak vertikal menyatakan anggota himpunan B. Maka dari itu kita buat di sana garis horizontal dulu sumbu X, lalu garis vertikal sumbu Y. Kita buat Budi, Wahyu, Mukti, Anton, terus pisang, mangga, semangka, jeruk, jambu. Kita tinggal memberikan titik, yaitu Budi tadi menjual pisang, kita kasih titiknya di sana. Lalu Budi juga menjual mangga. Lalu Wahyu menjual semangka. Mukti menjual pisang dan jeruk. Anton menjual pisang, mangga, dan jambu. Contoh soal kedua, diketahui himpunan P sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 3, 4. Dan himpunan Q sama dengan buka kurung kurawal 1, 2, 4, 6, dan 8. Relasi yang menghubungkan himpunan P ke himpunan Q adalah setengah dari. Nah, pertanyaannya adalah tentukan diagram panah, terus himpunan pasangan berurutan, lalu diagram kartesius. Nah, kita jawab yang pertama dengan cara diagram panah. Pertama kita buat dulu himpunan P, yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu himpunan Q 1, 2, 4, 6, 8. Kita cari 1 setengah jadi dari berapa? Pastinya setengahnya dari 2. Lalu 2 setengahnya dari berapa? 4 kan? 3 setengahnya dari 6. Terus 4 setengahnya dari 8. Nah, tinggal kita buat di antara P dan Q garis melengkung, yaitu tadi relasinya adalah setengah dari. Lanjut dengan cara kedua, yaitu himpunan pasangan berurutan. Tinggal kita buat satu pasangannya 2 dengan cara buka kurung kurawal dulu ya. Lalu buka kurung 1, 2, tutup kurung, koma lagi. Lalu 2 pasangannya 4. Nah, lanjut seterusnya 3 pasangannya 6, 4 pasangannya 8, tutup kurung kurawal. Itu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Lanjut dengan cara diagram kartesius. Sumbu X-nya itu himpunan P, sumbu Q-nya adalah himpunan sumbu Y-nya adalah himpunan Q. Nah, relasinya kita beri titik. 1 ke 2 kita kasih titik, 2 ke 4 kasih titiknya juga, 3 ke 6 kasih titik, 4 ke 8 kasih titik. Nah, sampai di sini dulu anak-anak materinya. Nah, jika anak-anak Ibu paham, silakan komentar dan jawab pertanyaan dari Ibu. Nah, pertanyaannya adalah, jika Ibu mempunyai himpunan A, yaitu angka 16, 9, 4, dan 1. Lalu Ibu ada himpunan B, yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, jawablah pertanyaan Ibu. Ini relasinya apa ya kira-kira antara hubungan himpunan A dengan himpunan B? Ayo cari relasi yang cocok antara himpunan A dan B. Jawab di kolom komentar ya.